Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ad darsi as-sadisa asyara. Qala al-imam rahimahullah waftaradallahu ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghuti wal iman billah. Allah telah mewajibkan atas seluruh hamba, iftarada, mewajibkan, ya, Allah telah mewajibkan ala jami'il ibad, atas seluruh hamba, untuk kufur kepada taghut, mengkufuri taghut, ya, kita semua harus kufur kepada taghut, wal iman billah, dan juga beriman kepada Allah. Ya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, berkata Ibnu Al-Qayyim mengomentari atau berkata Ibnu Al-Qayyim tentang makna taghut. Makna taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya, yaitu apa yang hamba itu berlebih-lebihan melampaui batas terhadap sesuatu tersebut, sesuatu yang seorang hamba terlalu melampaui batas akan batasannya. Ya, ini bisa berupa sesembahan, ya, bisa jadi berupa sesuatu atau orang yang diikuti, atau bisa jadi juga sesuatu yang ditaati atau orang yang ditaati. Sesembahan yang disembah selain Allah, ini taghut, sesuatu yang diikuti, ya, yang melebihi batasannya, ya, maka itu juga taghut. Wa tawaghitu katsirah. Kemudian Al-Imam melanjutkan, dan taghut itu banyak. Taghut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsah. Cuman ada gembong taghut. Dari banyaknya taghut yang ada di muka bumi, ada gembongnya. Gembongnya itu ada khamsah. Ru'usuhum khamsah. Gembongnya ada 5. Ya. Pertama adalah iblis la'anahullah. Iblis, semoga Allah melaknatnya. Ini gembong terbesar dari barisan taghut, ya. Semoga Allah melaknatnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah waman ubida wa huwa radin. Dan siapa yang disembah dalam keadaan dia setuju, redha, suka bila disembah. Ya, di sini Al-Imam mengatakan wa huwa radin. Jadi dalam keadaan redha ketika disembah. Ya, selain Allah, ya. Dimaksudnya adalah sesembahan selain Allah yang ketika disembah itu dalam keadaan setuju, redha. Ya. Maka di sini keluar daripada perkataan ini adalah Nabi Isa. Walaupun ada orang menyembah Nabi Isa, tetapi Nabi Isa nanti berlepas diri daripada perlakuan orang tersebut terhadap dirinya. Karena Nabi Isa tidak pernah redha bila dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'an nas ila ibadati nafsih. Ini gembong ketiga, ya. Itu siapa yang menyeru orang, mengajak orang untuk menyembah dirinya. Ini juga gembong taghut. Wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaib. Dan siapa saja yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu pengetahuan tentang ilmu gaib, ya. Ya, ke bahasa Indonesia kita ya perdukunan, dukun. Kemudian waman hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan siapa yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Ya, berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Nah, ini kewajiban kita. Kewajiban yang Allah telah perintahkan kepada seluruh hamba untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ya. Kufur kepada taghut dengan cara kita meyakini betul bahwa ibadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada selain Allah adalah batil. Ya. Ini bentuk kufur kita kepada taghut, ya. Bentuk kufur kita kepada taghut, kita yakini betul bahwa peribadatan kepada selain Allah adalah perbuatan batil.
Dan harus ada penetapan ibadah kepada Allah wal imana billah, dan ini harus digandeng dengan iman kepada Allah dengan cara kita meyakini betul bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang hak, ya, satu-satunya sesembahan yang hak di alam semesta, satu-satunya sesembahan yang, ya, yang berhak kita memalingkan ibadah hanya kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah. Di sini ada penafian ibadah kepada selain Allah dan penetapan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Dan diiringi dengan kita mencintai dan loyal kepada orang-orang yang ahli tauhid, mentauhidkan Allah. Juga kita membenci dan tidak loyal kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, yang berani menentang Allah. Wal kafiruna humul zalimun, ya. Ya, karena kezaliman yang paling besar adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wad dalilu qauluhu ta'ala la ikraha fid din. Dalil akan wajibnya kita kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam Islam, karena sudah jelas hak dari yang batil. Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, dengan tali keimanan, keislaman yang tidak akan putus. Ya, yang tidak akan putus tali tersebut. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Al-Imam mengatakan setelah menyebutkan ayat, ya, wa hadza ma'na la ilaha illallah, inilah makna la ilaha illallah, ya, di mana terkandung dalam ayat itu faman yakfur bitaghut, al-kufru bitaghut, wa yu'min billah, al-imanu billah. Inilah la ilaha illallah. La ilaha al-kufru bitaghut, illallah al-imanu billah. Ya. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Fahami betul makna la ilaha illallah. Kaji rukun-rukunnya. Kaji syarat-syarat la ilaha illallah. Dan kita berusaha untuk senantiasa mengamalkan apa daripada konsekuensi daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan ra'sul amri al-Islam, kepala segala urusan ini adalah agama Islam. Wa amuduhu as-salah, dan tiang agama Islam adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak tertinggi daripada agama Islam ini adalah berjihad di jalan Allah. Wallahu a'lam, dan Allah Maha lebih tahu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam mengakhiri kitab beliau Al-Usulul Thalathah dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian akhwat dan akhwati fid din, bagaimana hanya sedikit daripada yang sudah kita bahas, daripada faedah yang begitu luas sebetulnya. Semoga Allah merahmati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatan wasi'ah. Bagaimana beliau telah berjuang dalam dakwah untuk pembaharuan, ya, bagaimana memberantas kesyirikan ketika dulu negeri-negeri Arab masih banyak, ya, ketika sempat diuji dengan banyaknya praktek kesyirikan, ya, kemaksiatan dan yang lain sebagainya. Kemudian beliau mau berjuang untuk dakwah Islam. Ya. Kita kalau baca sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Masya Allah, ya, antum bisa cari referensi-referensi tentang perjuangan beliau. Bagaimana beliau juga berusaha dalam dakwahnya melalui tulisan, selain dengan dakwah lisan, dengan segala kekuatannya, bahkan dengan nyawa beliau. Ya.
Masya Allah. Kalau kita membaca sejarah beliau ketika berdakwah sampai beliau akhirnya, ya, kita bisa melihat negara Saudiyah, Al-Arabiyah Saudiyah, ya, yang tegak biidznillah. Kemudian dengan perjuangan dakwah Syekh Muhammad bin Saud dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi tema lughah Dars Sadis Ashar, yaitu tentang adat tartibi. Ya, adat tartibi ini sebetulnya sudah pernah dikaji di dalam diktat nahwu tematik. Itu bagaimana adat tartibi ini ada ragam dalam penggunaannya. Ya, jadi adat tartibi itu misalkan kalimat as-sadis. Contoh di judul Dars Ad-Darsus Sadis Ashar. Ini bagaimana kalimat as-sadis ini bisa mabni. Kenapa tidak dibaca as-sadisu? Maka ikhwah dan akhwati fiddin, as-sadis yang bilangan aslinya adalah sittah, ya. Sittah. Kemudian kalau ditanya lagi kenapa kok dari sittah bisa jadi sadis, padahal salasah jadinya salis, arba'ah jadinya rabi', khamsah jadinya khamis. Itu masih kata-kata yang mendekati. Tapi kenapa kalimat sittah menjadi sadis? Ya, usut punya usut ternyata, ya, wallahu alam kebenarannya, tapi mungkin bisa jadi, ya, bahwasanya kalimat sittah ini asalnya adalah kalimat sidsun. Dalilnya ketika dibentuk ada tartibi jadinya apa? Sadis, ya enggak? Kemudian sab'ah jadinya sabi', tsamaniyah jadinya tsamin. Tetapi kalimat sittah jadinya sadis, berarti asalnya apa? Sidsun. Entah apakah karena berat dalam pengucapan, dari sidsun menjadi situn. Ini mudzakkar, kemudian muannasnya adalah sittah. Nah, tayyib. Tentang ada tartibi as-sadis dan ada tartibi yang lain. Setidaknya ada 5 penggunaan ada tartibi, ya. Dan sebetulnya banyak, ya. Ada model penggunaan ada tartibi selain yang 5 yang akan kita ulas. Dan ini sebetulnya sudah dikaji dalam diktat nahwu tematik. Pertama adalah penggunaannya secara mufrad. Penggunaan secara mufrad untuk ada tartibi. Jadi misalkan dikatakan ad-darsus sadis. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Maka kalimat as-sadis digunakan secara tunggal. Ya. Kemudian penggunaan kedua adalah digunakan bersama bilangan belasan atau bersama dengan kata al-ashar. Nanti jadinya belasan. Kalau digunakan dengan kata al-ashar maka jadinya belasan. Jadi khusus untuk al-ashar dikhususkan apa namanya? Al-ashar, maka jadi misalkan ad-darsus sadisa asyara. Ya. Nah, ini ketika digunakan bersama bilangan al-ashar. Kalau muannats berarti apa? Al-hissah as-sadisata asyrata. Al-hissatu as-sadisata asyrata. Nah, pertanyaan. Ketika digunakan secara tunggal,
kita membacanya ad-darsus sadisu, tapi kenapa ketika bersama dengan bilangan al-ashr, tepatnya ini adalah dengan bilangan belasan, kenapa kita membacanya as-sadisa asyara? Maka jawabannya adalah ini karena sudah menjadi adat murakkab, ya. Dan hukum adat murakkab adalah mabni. Mabninya ala al-fathi. Dan di sini ada dua kata, maka mabni ala fathil juz'ain, mabni di atas fathah untuk kedua kata yang ada. Sehingga tidak hanya kalimah asyara saja yang mabni, tetapi as-sadisanya juga dibaca mabni. Maka menjadi as-sadisa asyara. Ya, adat murakkab itu masuknya dalam al-mabniyat. Ya. Kemudian penggunaan berikutnya yang ketiga adalah bersama dengan lafadz uqud, yaitu bilangan puluhan. Semisal ishrun, thalathun, dan seterusnya. Maka misalkan dikatakan pelajaran ke-36, as-sadis, ad-darsus sadisu wa thalathun. Ad-darsus sadisu wa thalathun. Dengan ataf, menggunakan huruf wawu. Mengatafkan as-thalathun kepada kalimah as-sadisu. Nah, kalau di sini mu'rab jelas. Kemudian penggunaan keempat ya. Penggunaan keempat adalah bersama dengan bilangan aslinya. Maksudnya apa? Kalimah as-sadisu yang merupakan adat tertibi, bilangan aslinya adalah sittah. Ya. Maka di sini kita bisa katakan pelajaran misalkan ada 6 siswa dalam sebuah lokal. Dalam sebuah lokal ada 6 siswa. Nah, Zaid adalah siswa ke-6. Maka bisa dikatakan Zaidun sadisu sittah. Nah, dengan diidhafahkan kalimat sadis ada tertib kepada bilangan aslinya yaitu sittah. Yang maknanya adalah bahwasanya Zaid adalah salah satu ya daripada 6 siswa yang ada. Jadi Zaid merupakan salah satu siswa dari 6 siswa yang ada di sebuah lokal. Mafhum insyaallah ya. Ini bisa disimak lagi di nahwu tematik. Dan penggunaan yang kelima adalah ma'aduna asli, yaitu dengan bilangan di bawah bilangan asli, yang artinya bahwasannya kalimah sadis bilangan aslinya adalah sittah dan bilangan di bawahnya adalah khamsah. Maka bisa dikatakan Zaidun sadisu khamsah, yang maknanya adalah Zaid adalah siswa ke-6 menyempurnakan jumlah siswa sebelumnya yang hanya 5 orang. Jadi beda antara penggunaan bersama bilangan asli dan penggunaan bersama bilangan di bawah bilangan asli. Ya. Itu insyaallah mafhum, bisa disimak lagi di nahwu tematik. Ya, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.